Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Arkari Sufaris Susnola, NIM 2003030025, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan materi yang saya telah pelajari selama semester ini sebagai UAS saya mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, atau menurut Pirtim Sorokin, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok. Rucek dan Werner, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Menurut Viv Ogbrun dan Nimkov, ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut Javandron dan Jeff Lemers, ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial, atau Selo Soemardijan dan Salaman Soemardi. Yang berikut, masih dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oke, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville Herkovich memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tanpa eksi meskipun anggota masyarakat penduduknya berganti-ganti atau lahir mati. Yang berikut, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbullah konvergensi kepribadian yang khas daripada anggota masyarakat tersebut, atau disebut modal personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa harus halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaannya modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Yang berikut, relativisme kebudayaan. Fungsi dan suatu unsur adalah hubungan dengan lingkungan atau keadaan budayanya. Oke, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai. Kita relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontoc di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dan carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Yang berikut, etnosentrisme dan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaan. Kebudayaan sendiri menjadi pokok, baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Contohnya, menyatu diri sebagai orang terpilih atau Yahudi, ras unggul atau Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradaban atau terbelakang. Etnosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal yang berbau asing atau gagasan produk. Gaya sendiri dianggap inferior. Yang berikut, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk yang lain yang seluruh di perilakunya dikendalinya naturalis atau instinct, manusia tidak berlaku natural yang lengkap atau oki. Manusia menggambarkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naturally. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Yang berikut, proses sosialisasi. Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi: yang pertama, internalisasi nilai, proses penanaman nilai dan moral sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal.
Yang berikut kulturasi, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sungguh tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang berikut pendewasaan diri, proses berlangsungnya internalisasi yang kulturasi dan elkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk satu kepribadian. Yang berikut agen-agen sosialisasi. Voltaire dan Jacob mendefinisikan agen-agen sosialisasi utama, yakin keluarga atau nuclear maupun extended family merupakan agen sosialisasi pertama dan utama atau tahapan bermain. Teman per grup, agen sosialisasi pada tahap permanisian sekolah, media sosial saat ini terutama televisi sebagai televisi agut jalur din rahmat atau the first evil. Yang berikut macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu sesama-sama kecil melalui mana dan dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Yang berikut interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari berbagai faktor meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, atau identifikasi, kecenderungan dan kegiatan seseorang untuk seperti orang lain, simpati, keterangan atau seseorang para pihak lain. Syarat-syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial lainnya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ada kontak sosial kontak, ada komunikasi atau communication. Yang berikut bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Glynn memilihnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian atau konflik. Kimball Jung membedakannya menjadi dua oposisi yang mencakupi persaingan competition atau pertikaian atau konflik, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Yang berikut interaksisionalisme simbolik. Interaksisionalisme simbolik atau symbolic interaksisionalisme merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran atau Herbig Meyn. Mengikuti pemikiran Meyn, Herbig belum mengemukakan tiga pokok pikiran interaksisionalisme simbolik. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki suatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara individu, bahwa maka diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran, interpretasi, proses yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpai. Yang berikut status dan peran. Pendahuluan salah satu perhatian pada ahli sosiologi adalah struktur sosial atau sosial struktur. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antara individu dan antara kelompok dalam masyarakat atau Kronblum. Dalam membahas struktur sosial, ada dua konsep penting di dalamnya,
Status dan peran. Yang berikut, apa itu situasi dan peran? Status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok atau posisi sesuatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Ralph Linton, status is a connotation of rights and the state. Yang berikut, aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Yang berikut, perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran yang menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yaitu diperlakukan peran tersebut dan mendorong di sektor berperan sesuai tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi perman. Yang berikut, macam-macam status. Situasi yang diberikan atau attribute status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah saja lahir. Contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, bangsa, agama, usia. Situasi yang diperjuangkan atau situasi yang menemukan kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Perilaku perjuangan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan. Stratifikasi sosial atau stratifikasi station membedakan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki kelas sosial. Yang berikut, kelas sosial. Social class merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda di bidang kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kebudayaan sosial ekonominya dalam masyarakat, kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, terutama partisipasi kelompok, dan pengaku orang lain. Yang berikut, macam-macam stratifikasi. Berdasarkan cara memperoleh status yang diperoleh attribute status, usia, agen stratification. Misalnya, putra mahkota umumnya adalah putra tertua. Sistem senioritas dalam pekerjaan disebut pengumpulan keagamaan registration stratifikasi, misalnya kata entis. Yang berikut, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah atau sosial mobilitas berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas sosial dapat menjadi pada kekuasaan, privilege maupun presentasi atau ras fraud. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah. Yang berikut, bentuk dan contoh mobilitas sosial. Satu, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan satu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang lain mempunyai perbedaan derajat. Yang berikut, mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas sosial horizontal, perpindahan posisi sosial individu tidak menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah, melainkan sejarah seperti pada posisi sosial sebelumnya. Itulah mengapa dikategorikan horizontal. Yang berikut, faktor pendorong mobilitas sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong serta mendukung memudahkan individu untuk melakukan mobilitas sosial, yaitu sebagai berikut. Status sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah akan cenderung merasa kekurangan puas dan akan melakukan proses mobilitas sosial guna mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Berikut, sosial ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mendorongkan individu untuk melakukan mobilitas sosial, misalnya membuka bisnis. Yang berikut, situasi politik. Keadaan politik yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan
mobilitas. Misalnya dalam negara demokrasi, individu diberi banyak kebebasan dalam kehidupan dalam menentukan nasibnya sendiri. Yang berikut faktor penghambatan mobilitas sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat individu untuk melakukan mobilitas sosial, yaitu sebagai berikut: perbedaan kepentingan, kompetensi atau persaingan dalam melakukan mobilitas sosial vertikal antara satu individu dengan yang lain menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Apabila perbedaan kepentingannya tidak bisa dikelola, maka akan menghambati individu untuk melakukan perpindahan posisi sosial menjadi lebih baik. Yang berikut diskriminasi suku, etnis, ras, dan agama. Adanya diskriminasi atau pembatasan sosial dalam membentuk individu dengan latar belakang suku, etnis, ras, dan agama. Mayoritas mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Berikut deskripsi gender. Pada masyarakat tertentu yang terkenal dengan budaya paritarik atau dominasi oleh laki-laki, akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Yang berikut institusional. Menurut Sujono Sukanto, institusi merupakan himpunan norma-norma dari berbagai kegiatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, lembaga kemasyarakatan. Untuk institusi menurut Sujono Sukanto, untuk institusi sosial meliputi konkret, asosiatif atau contoh bentuk, khususnya pengaruh perkuliahan dan penyesuaian akademis yang berlaku di beberapa universitas, bentuk abstrak atau institusi. Yang berikut sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai kebudayaan tertentu yang menghasilkan beberapa tingkat norma berdasarkan kekuatan mengikat,nya gelin-gelin, dan gelin-gelin memilih sistem norma menjadi cara usgain kebiasaan umum. Cara norma yang paling lemah karena tanpa saksi masyarakat atau aksi cara makanannya minum. Yang berikut kelakuan berpola. Menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Pola menunjukkan pada kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama atau dibariskan secara turun-temurun, namun dapat bergeser sesuai orientasi nilai budaya yang berlaku. Yang berikut personal pendukung. Proses pendukung peran adalah pembentukan atau pelaksanaan norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukungnya yang memeliharanya, mengembangkannya, dan melestarikannya. Mereka punya yang menentukan keberadaan lembaga sosial tersebut. Yang berikut fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberikan pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi kelakuan beberapa, dikatakan telah terjadi integrasi. Yang berikut institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat: keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar, sebagian titik awal dari semua lembaga sosial berkembang. Yang berikut lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor yang menghasilkan penyadaran diri dan penyadaran lingkungan, sehingga menampilkan rasa percaya diri, dan penyadaran lingkungan hingga menampilkan rasa percaya diri dan rasa percaya terhadap lingkungannya. Yang berikut lembaga agama. Lembaga agama merupakan suatu institusi yang amat penting bagi kehidupan manusia.
Agama merupakan sistem keyakinan atau religi dan praktek dalam masyarakat yang telah dirumuskan dalam dilakukan serta diatur secara luas. Yang berikut, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengantarkan kesejahteraan material, yaitu mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi bagaimana kelangsungan hidup bermasyarakat hingga semua lapis masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Kegiatan lembaga ekonomi pendudukan distribusi di 3 tipe aliran lembaga, yaitu kapitalis, sosial, komunis atau Islam syairit. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan badan yang menghasui daripada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan nasional, dan partai politik. Syarat-syarat kelompok sosial. Anggota kelompok sosial harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dalam kelompok sosial ada hubungan timbal balik antara anggota. Yang berikut ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Yang berikut, informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Yang berikut, membership group dan representative group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat-syarat membership group selalu menghubungkan dengan grup, kelompok, organisasi, lembaga. Membership group selalu membantu untuk membangun grup, memiliki kepekaan terhadap grup. Kelompok sosial yang tidak terajur atau Soeharjono Sukanto. Bersifat sementara, kumpulan orang-orang di status karte api tidak terorganisirkan. Orang-orang di status yang berkumpul tanpa koordinasi sebelumnya, memiliki tujuan yang sama atau memberikan karcis kesamaan identitas antara individu di satu. Tidak ada mahasiswa, guru, profesor, dan lain-lain.